Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 29 hingga ke 33 dengan tajuk ini. Dilemparkan atau dilimpahkan. Mari kita baca dari ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Soalannya di sini, Yesus mengatakan bahwa sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Bagaimana penghakiman telah berlangsung, sedangkan Yesus belum datang kali kedua untuk menghakimi dunia. Nah, penghakiman yang Yesus maksudkan adalah berkaitan dengan kepercayaan seseorang kepada Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, inilah kepercayaan yang membawa kepada keselamatan. Ya, jika seseorang itu menolak Yesus, ya seperti orang-orang Farisi, mereka sudah pun berada di bawah penghakiman. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 3, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kalau percaya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, nah, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Maka, kalau ikut petikan Yohanes 3 ini, oleh kerana orang-orang Farisi ingin menangkap dan membunuh Yesus, mereka telah pun berada di bawah penghakiman. Begitu juga hari ini. Jika seseorang tidak percaya kepada Yesus, ia telah pun dihakimi. Ya, walaupun orangnya baik, wataknya baik, walaupun dia kuat agama, walaupun dia melakukan banyak perbuatan baik, tapi kalau dia tidak percaya kepada anak Allah Yesus Kristus, dia telah berada di bawah hukuman. Ini adalah karena semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah dan pada dasarnya dimurkai Allah. Nah, Yesus menambah lagi dalam Yohanes 3 ayat 36 dengan berkata, barang siapa percaya kepada anak, ya, percaya, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sekali lagi, perbandingan orang yang percaya dan belum percaya itu akan sama ada dihakimi ataupun tidak. Dan kalau tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan hanya satu cara saja kita dapat diselamatkan dari murka Allah yang menghukum manusia berdosa, yaitu dengan percaya apa yang Yesus telah lakukan untuk selamatkan kita. Nah, bukan melalui usaha kita, tetapi melalui pengorbanan Yesus. Nah, Roma bab 5 ayat 8 dan 9 mengatakan ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow, saudara, sungguh luar biasa kasih Allah kan? Kita yang dahulunya berdosa adalah musuh Allah, sekarang kita dapat diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, inilah ayat yang seterusnya dalam Roma 5 ini. Sebab jikalau kita masih seteru, yaitu musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, ya saudara. Dapat diperdamaikan dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang paling penting dalam aspek keselamatan. Amin. Dan bukan saja kita dapat diselamatkan dari penghakiman Allah yang dahsyat, kita juga dapat hidup dalam kemenangan sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sambung lagi ayat 12, Yohanes 12 dari ayat 31 itu, Yesus mengatakan bahwa kematiannya juga akan mengakibatkan penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah, penguasa dunia ini adalah iblis. Nah, iblis mungkin memikirkan bahwa dengan mematikan Yesus, nah, iblis telah menang atas Yesus. Tapi sebaliknya, kematian Yesus atas salib akan mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Nah, inilah yang dicatat dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga itu berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Bilakah iblis ini dilemparkan ke bawah? Yaitu dalam ayat ini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan kita tahu darah anak domba itu dicurahkan pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Nah, itulah yang sama dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 12:31. Iblis itu dilemparkan ke bawah. Jadi saudara, dengan kekalahan iblis, ini tidak bermakna iblis tidak ada lagi. Iblis masih wujud. Tetapi iblis wujud sebagai makhluk yang telah dikalahkan. Amin. Dan saudara perhatikan dalam ayat Wahyu ini mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Haleluya. Nah, mereka ini siapa? Siapa ini mereka? Nah, inilah mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba, yaitu orang-orang yang percaya. Inilah mereka yang dapat mengalahkan iblis. Amin. Ya saudara, iblis telah dilemparkan keluar dari hati kita yang sudah percaya. Dan iblis tidak dapat berkuasa lagi atas kita. Karena yang tinggal di dalam kita sekarang ini bukan lagi kuasa iblis, tetapi roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam kita. Dan roh Allah yang ada di dalam kita adalah lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Amin. Nah, iblis akan coba menyerang dari luar dengan melontarkan pelbagai pencobaan-pencobaan untuk menjatuhkan kita. Tapi sekiranya kita hidup menurut roh, dalam kepenuhan roh Allah, kita akan dapat mengalahkan semua pencobaan-pencobaan iblis itu. Nah, Paulus ada mengatakan dalam Galatia 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya saudara, hiduplah oleh roh yang sekarang tinggal di dalam kita. Dan kita akan dapat mematikan perbuatan-perbuatan keinginan daging kita. Haleluya. Dan 2 ayat terakhir, Yohanes 12 mengatakan ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dua ayat ini akan kita ulas dalam edisi yang seterusnya. Tapi di sini kita sudah tahu Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Nah, ayat 33 ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tapi saudara, kematian Yesus tidak akan menjadi kekalahan bagi Yesus. Tetapi sebaliknya, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yesus akan bangkit dan Yesus akan dapat memberi keselamatan kepada manusia. Ya, supaya manusia tak perlu lagi berada di bawah penghakiman Allah. Tak perlu lagi berada di bawah penghakiman Allah. Manusia tidak perlu lagi takut penghakiman Allah atau murka Allah yang dahsyat itu. Ya, kenapa? Sebab kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi musuh Allah, tetapi anak-anak Allah. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan melemparkan anak-anaknya ke dalam neraka. Tetapi Allah akan melimpahkan kasih dan rahmatnya ke atas kita, anak-anaknya. Amin. Ya, bukan melemparkan kita ke dalam murka nerakanya, tetapi melimpahkan kita dengan kasih dan rahmatnya. Ya saudara, itulah sebabnya saya selalu memberi salam ini dalam pembukaan setiap edisi. Ya, yang berkata, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Inilah salam berkat dari 2 Petrus bab 1 yang ayat kedua. Haleluya saudara, Tuhan tidak akan melimpahkan atau mencurahkan murkanya ke atas kita. Tetapi Tuhan akan melimpahkan kepada kita kasih dan damai sejahteranya. Karena kita sudah mengenal Allah dan Yesus Tuhan kita. Dan kita sekarang saudara boleh hidup dalam kemenangan. Sebab iblis telah pun dilemparkan keluar. Ya. Iblis yang dilemparkan keluar. Kita yang dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah, yang kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat penting tentang penghukuman dan keselamatan. Supaya kami tahu dan supaya kami akan membuat keputusan yang betul. Dan inilah doa kami. Supaya kami yang mendengar, kami akan membuat keputusan yang betul. Dan kami yang telah membuat keputusan yang betul, akan tetap tinggal dalam keputusan itu. Tetap tinggal dalam Tuhan Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah selamatkan kami dari penghukuman Allah. Tidak ada lagi penghukuman. Haleluya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus, yang telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut, dan yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih dan rahmat-Mu yang sekarang dilimpahkan ke atas kami, supaya kami yang mula dengan baik akan dapat berakhir dengan baik juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.